Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita kembali lagi di channel Indah Arya Sena. Apa kabar kalian semuanya? Untuk adik-adik yang kelas 6 SD, sudah siap menghadapi ASPD untuk pelajaran matematika? Nah, di video kali ini, di channel Indah Arya Sena akan membahas soal TPM 1 ASPD Matematika untuk Kota Yogyakarta. Nantinya akan terdiri dari 5 part. Untuk part pertama ini nomor 1 sampai nomor 8. Simak baik-baik ya. Nomor 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Untuk pengurangan dan penjumlahan bilangan cacah, mengerjakannya dahulukan yang depan ya. Simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita akan menghitung 24.356 kurangi 19.067 ditambah 16.749. Yang kita kerjakan yang ini dulu, yang depan dulu. Ya. 24.356 dikurangi 19.067. Nah, hati-hati ya menguranginya. 6 kurangi 7 tidak bisa, kita pinjam sini. 5 tinggal 4, jadi pinjam menjadi 16. 16 kurangi 7, ayo berapa? 9. Dikurangi nggak bisa, menjadi 2, menjadi 14. 14 kurangi 6, 8. 2 kurangi 0, 2. Nggak bisa dikurangi, pinjam 1 di sini jadi 14. 14 kurangi 9, 5.289. Kemudian hasilnya ini ditambah dengan ini, 5.289 ditambah 16.749. Nah, yang lebih banyak kita taruh di atas. 9 tambah 9, 18. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 2, 10. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 5, 12. 1 tambah 1, 2. Nah, jadi jawabannya 22.038. Gampang kan? Teliti ya. Nah, jadi jawabannya adalah C, 22.038. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 2, seorang petani memanen salak pada 2 petak lahan. Lahan pertama menghasilkan 850 kg dan lahan kedua 15 keranjang dengan setiap keranjang berisi 70 kg. Salak tersebut dikemas dalam keranjang kecil. Isi setiap keranjang 25 kg. Banyak kemasan keranjang kecil ada titik-titik. Untuk menjawab soal cerita, kita analisis per kalimat ya. Nah, lahan pertama 850 kg, sedangkan lahan kedua 15 keranjang. Setiap keranjang berisi 70 kg. Jadi, lahan kedua isinya 15 kali 70, sama dengan 1050 kg. Semua salak dikemas dalam keranjang kecil dengan isi setiap keranjang 25 kg. Jumlah semua salak kita hitung dulu. 850 kg tambah 1050 kg sama dengan 1900 kg. Banyak keranjang kecil, 1900 dibagi 25 karena isi setiap keranjangnya 25 kg sama dengan 76. Jadi, banyak keranjang kecil ada 76. Jawabannya adalah D. Nomor 3, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Simak penjelasan berikut ini ya.
Nah, berikutnya 69 dikali 1648 dibagi min 16. Kita lihat di sini dulu ya. Positif kali positif itu hasilnya nanti positif. Kemudian hasil di sini positif dibagi negatif, nanti hasilnya pasti akan negatif. Nah, jadi waktu penghitungan negatifnya tidak perlu kita ikutkan karena kita sudah tahu hasilnya nanti adalah negatif. Nah, untuk menghitungnya biar lebih cepat, 69 kali 1648 dibagi 16. Kita sederhanakan atau kita coret-coret ini dengan ini ya. 16 bagi 16 1. Nah, untuk 1648 dibagi 16 kita hitung ya. 16 bagi 16 1. 1 kali 16 16. Nah, di sini kalian harus hati-hati. Ketika ini dikurangin sama dengan 0, 4-nya turun, kita bagi dulu, dan ternyata tidak bisa. Jangan langsung diturunin dua-duanya, satu persatu dulu. 4 bagi 16 nggak bisa, kita isi 0. Nah, itu 8-nya baru kita turunkan. 48 dibagi 16 3. Nah, 3 kali 16 48. Oke, jadi ini jawabannya 103. Jadi kita sekarang tinggal ngitung 69 kali 103. Kita hitung di sini. 3 kali 9 27, simpan 2. 0 kali 9 0, tambah 2 2. 1 kali 9 9. 3 kali 6 18, simpan di sini. 0 kali 6 0, tambah 1. 1 kali 6 6. 7 10 9 10 11 7. Salah di sini. 7107 tapi hasilnya negatif. Jadi jawabannya negatif 7107. Nah, itu dulu ya. Gampang kan? Nah, jadi jawabannya adalah A, negatif 7107. Teliti dalam menghitung ya. Berikutnya nomor 4. Suhu udara di dalam ruang freezer sebelum alat tersebut dinyalakan adalah 18 derajat Celcius. Setelah dinyalakan, setiap 10 menit, suhu udara di dalam ruang freezer turun 3 derajat Celcius. Selisih suhu udara di dalam freezer sebelum dinyalakan dengan setelah menyala selama 2 jam adalah titik-titik. Oke, yuk kita kerjakan. Suhu sebelum alat dinyalakan yaitu 18 derajat Celcius. Setelah dinyalakan, setiap 10 menit turun 3 derajat Celcius. Nah, setelah 2 jam, berarti 2 jam itu kali 60 menit sama dengan 120 menit. Artinya, kalau setiap 10 menit itu suhu akan turun, maka kalau 120 menit, kita bagi 10 menit sama dengan 12, artinya akan mengalami 12 kali penurunan. Nah, suhu akan turun berapa derajat? 12 kali 3 derajat, karena setiap 10 menit turunnya 3 derajat. Jadi, suhu akan turun selama 2 jam itu suhu akan turun 36 derajat Celcius. Nah, karena yang ditanyakan adalah selisih suhu udara di dalam freezer sebelum dinyalakan dengan setelah menyala selama 2 jam, maka suhu udara setelah alat menyala tidak perlu kita hitung. Jadi, selisihnya yaitu adalah perubahan suhu itu sendiri selama 2 jam. Jadi, jawabannya adalah 36 derajat Celcius, yaitu adalah D. Nomor selanjutnya, tentang bilangan pangkat dan bilangan akar. Hasil dari 12 pangkat 3 dikurangi
akar pangkat 3 dari 12.167. Nah, 12 pangkat 3 itu artinya 12 kali 12 kali 12. Dikurangin akar pangkat 3 dari 12.167. Yuk kita hitung bareng-bareng. Nah, untuk menghitung akar pangkat 3, kita pisahkan 3 angka dari belakang. Lalu ingat bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Untuk angka belakang 7, itu artinya jawabannya adalah 3 untuk bilangan yang belakang atau bilangan yang kedua. Nah, kita tulis dulu 3 di sini. Selanjutnya, di sebelah depan pembatasnya adalah angka 12. Kita lihat bilangan pangkat 3 di sini yang tidak melebihi 12. Nah, kita temukan 8. Artinya, akar dari 12 yaitu yang mendekati adalah akar pangkat 3 dari 8, yaitu adalah 2. Sehingga jawabannya untuk angka yang depan adalah 2. Jadi, akar pangkat 3 dari 12.167 jawabannya 23. Nah, selanjutnya 12 kali 12 kali 12 kita hitung sama dengan 1728. Dikurangi 23 sama dengan 1705. Jadi, jawabannya adalah D. Nomor 6. Luas sebuah persegi sama dengan luas sebuah persegi panjang dengan ukuran 64 cm kali 16 cm. Panjang sisi dari persegi tersebut adalah titik-titik. Luas sebuah persegi sama dengan luas persegi panjang yang ukurannya 64 kali 16. Jadi, luas persegi itu sama dengan 1024 cm persegi. Nah, panjang sisi dari persegi itu bisa kita hitung dengan 1000. Kita hitung dengan akar kuadrat dari 1024. Yuk kita hitung bareng-bareng. Untuk menghitung akar kuadrat dari 1024, kita pisahkan 2 angka dari belakang. Nah, untuk angka yang belakang, kita ingat kembali bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Yang belakangnya 4, kalau enggak 2 berarti 8. Jadi optionnya 2 atau 8. Nah, ini kita abaikan dulu. Selanjutnya kita lihat angka yang depan pembatas, angka 10. Kalau kita akar, yang mendekati adalah akar 9, yaitu 3. Nah, yang mendekati adalah akar 9. Akar 9 jawabnya 3. Kemudian 10 kita kurangi dengan 9, jawabannya 1. 1 dan 3 kita bandingkan. Ternyata 1 ini lebih kecil dari 3. Artinya, jawaban untuk bilangan keduanya kita ambil yang bilangan kecil, karena 1 ini lebih kecil dari 3. Kita ambil yang angka 2. Nah, jadi akar kuadrat dari 1024 sama dengan 32. Jadi, panjang sisi dari persegi tersebut adalah 32 cm. Jawabannya adalah B. Nomor 7, KPK dari 16, 24, dan 30 adalah. Nah, untuk KPK di sini akan dibahas dengan cara faktorisasi prima ya. Jadi, terlebih dahulu kita mencarinya dengan pohon faktor. Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan pohon faktor, akan lebih cepat karena sudah hafal. Ada juga yang mengerjakannya dengan cara tabel. Bebas ya, kalian mau mengerjakan dengan cara apa. Tetapi di sini akan diajarin dengan cara faktorisasi prima. Jadi, mulai dari angka 16 dulu, atau bilangan 16, kita pohon faktor, yaitu dibagi dengan bilangan prima. Boleh urut, boleh enggak, tetapi lebih amannya urut ya.
16 kita bagi 2 sama dengan 8. Kemudian 8 kita bagi 2 juga, jawabannya 4. 4 kita bagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi ujung-ujung dari ranting ini harus bilangan prima semuanya. Nah, kita dapat 16 sama dengan 2 pangkat 4, karena ini 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya sebanyak 4 kali. Jadi di sini kita tulis 16 sama dengan 2 pangkat 4. Untuk 24 kita bagi 2 juga sama dengan 12. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, ujung-ujungnya sudah bilangan prima semuanya. Maka 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Untuk yang 30 kita bagi 3 ya. Boleh 2, boleh 3, bebas asalkan bilangan prima. 30 bagi 3 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ujung-ujungnya sudah bilangan prima semuanya. Kita tulis di sini mulai dari yang terkecil biar kita lebih mudah. Jadi 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK dari 16, 24 dan 30 adalah, kita lihat di sini ya, untuk KPK kita ambil pangkat yang besar, yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 dan dikali 5. Jadi semua faktor kita ikutkan, jika ada yang sama, kita ambil pangkat yang besar. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Lalu dikali 3 kali 5 sama dengan 240. Jadi jawabannya A. Nomor 8, FPB dari 28, 56, dan 98 adalah, nah caranya hampir sama dengan KPK ya. Kita cari pohon faktornya dulu. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, jadi 28 sama dengan 2 kuadrat kali 7. Untuk 56 dibagi 2 sama dengan 28. Dibagi 2 sama dengan 14. Dibagi 2 sama dengan 7. Jadi faktorisasi prima dari 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Untuk yang 98 dibagi 2 sama dengan 49. 49 bagi 7 sama dengan 7. Faktorisasi prima dari 98 sama dengan 2 kali 7 kuadrat. Nah, bedanya dengan KPK, untuk FPP dari 28, 56, dan 98, kita hanya mengambil faktor yang dimiliki oleh semua bilangan. Nah, 2 ini dimiliki oleh semua bilangan. Jadi kita ambil pangkat yang kecil, yaitu 2. Dan 7 ini juga dimiliki oleh semua bilangan. Kita ambil yang pangkat kecil, yaitu adalah 7. Jika nanti ada yang faktor yang tidak dimiliki oleh semua bilangan, maksudnya di sini ada, tapi di sini nggak ada, itu tidak kita ikutkan. Yang kita ikutkan hanya yang dimiliki oleh semua bilangan. Jadi jawabannya FPB dari 28, 56, dan 98 sama dengan 2 kali 7. A. Di sini jawaban dalam bentuk faktorisasi prima, tidak diminta menghitung. Jadi cukup 2 kali 7. Nah, terima kasih. Untuk nomor selanjutnya, silakan simak video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Teliti dalam mengerjakan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.